tahukah kita perkara yang paling berat apabila ditimbang dalam mizan kebaikan? Ternyata bukan menghafalkan hadis, bukan pula menghafalkan Al-Quran, bukan pula ketika kita bersedekah dengan satu gunung Uhud emas, tetapi perkara yang paling berat yang ditimbang di dalam mizan kebaikan seorang manusia, kata Rasulullah SAW, inna athqala syai'in fil mizani al-khuluq al-hasan. Sesungguhnya perkara yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah yaitu adalah akhlak yang baik. Itu merupakan sesuatu yang paling berat apabila diletakkan dalam mizan kebaikan. Makanya sesungguhnya tidak ada perkara yang paling cepat merusak amal ibadah dan amal saleh yang telah kita lakukan, kecuali rayap dalam ibadah yang kita lakukan itu adalah akhlak yang buruk. Makanya Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lainnya bahwasanya inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana cuka itu merusak madu. Disitulah kita memahami betapa besarnya kedudukan akhlak dalam kehidupan setiap hamba ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah. Makanya tidak mengherankan kalau para salaf itu memperhatikan persoalan akhlak sama besarnya di dalam memperhatikan jalan ilmu mereka. Sampai kita mendapati Abdullah bin Mubarak itu berkata, kuntu ta'allamtul ilma isyrina sanatan wa ta'allamtul adab salasina sanatan. Sesungguhnya aku ini mempelajari ilmu, panjangnya dan lamanya temponya itu 20 tahun. Tapi ketika aku mempelajari adab dan mempelajari akhlak, seiring aku mempelajari ilmu, aku mempelajarinya selama 30 tahun. Tempo dan porsi waktunya yang diberikan oleh Abdullah bin Mubarak untuk mempelajari akhlak jauh lebih panjang daripada tempo yang dia berikan ketika mempelajari ilmu. Dan itu menunjukkan besarnya kebutuhan ilmu kepada akhlak, karena ilmu itu membutuhkan akhlak. Layaknya pintu tidak akan harmonis tanpa adanya jendela, layaknya jendela tidak akan sepadan kecuali ada pintu. Kalau ada ilmu yang tidak memakai akhlak, maka sesungguhnya ilmu itu akan banyak merusak dan membawa mudarat dalam kehidupan orang yang memiliki ilmu apabila dia tidak memiliki adab. Karena sesungguhnya orang yang berilmu tetapi dia tidak memiliki adab itu rusak. Karena sesungguhnya amal itu rusak disebabkan akhlak yang buruk. Tetapi orang yang memiliki akhlak tetapi tidak memiliki ilmu, batil. Kenapa dikatakan batil? Karena bermodal akhlak doang tanpa mengerti tentang ilmu yang benar yang disampaikan Nabi, itu juga tidak bisa memasukkan orang ke surga. Karena Abu Thalib adalah orang yang berakhlak, tetapi akhlaknya Abu Thalib tidak bisa memasukkan ke surga tanpa disertai dengan ilmu yang benar. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami mempelajari ilmu itu mungkin porsinya nggak terlalu lama, tapi yang paling sulit adalah mengamalkan akhlak dan mempelajari adab. Walaupun hari ini fenomena krisisnya akhlak dalam kehidupan kita, begitu susahnya kita memperlihatkan akhlak, karena memang pahalanya besar dan begitu berat di dalam mizan kebaikan. Makanya sering kita jumpai ada orang yang ikut taklim, ada orang yang menjadi penyampai ilmu, tetapi ternyata justru tidak bisa menjadi contoh dan tidak bisa menjadi mercusuar untuk dilihat orang lain bagaimana kehidupan akhlaknya. Makanya inilah yang menjadikan kita perlu bagi kita untuk mempelajari adab dan akhlak di dalam kita mencari ilmu. Sebelum kita mempelajari tentang itu, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya ternyata kehidupan ilmu pun memiliki akhlak. Karena sesungguhnya apabila kita mempelajari ilmu tanpa mempelajari akhlak, maka akan berantakan. Dan ternyata kehidupan ilmu itu memiliki adab yang harus diperhatikan. Salah satu contoh saya sampaikan, Imam Malik itu pernah beliau ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, maka beliau disengat kalajengking, berkali-kali disengat kalajengking, dan beliau tidak bergerak dari tempatnya ketika beliau disengat kalajengking. Ketika sudah selesai disengat, sudah selesai menyampaikan ilmu, barulah dia menyingkirkan kalajengking itu. Ditanyakan kepadanya, kenapa baru menyingkirkan kalajengkingnya sekarang, tidak dari tadi? Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku sungkan
ketika sedang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis Rasulullah, kemudian aku bergerak sesuai dengan kehendak yang aku inginkan. Aku tuntaskan dulu yang ingin saya sampaikan, barulah aku buang kalajengking itu. Masya Allah. Di situ kita mendapati sampai disengat kalajengking pun beliau bertahan, beliau tidak bergerak, beliau tidak melakukan apapun sampai dia menyelesaikan apa yang dia hajatkan ketika dia menyampaikan ilmu. Dan itu menunjukkan betapa besarnya perhatian Imam Malik pada kehidupan akhlak. Kalajengking, Pak, kita saja belum digigit nyamuk aja sudah ribut, yang mana kemudian hilangnya khusyuknya kita di dalam kita belajar. Maka kemudian kejadian yang menimpa kepada Imam Malik itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya para ulama itu memperhatikan kehidupan.